Halo, lo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya Arif bersama dengan ini saya nggak perlu kenalin lagi bersama dengan Mbak Agi. Kita kembali menjumpai Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini hari apa nih Mbak Agi? Edisi hari Rabu ya, tanggal 12 Maret Hmm. 2025. Dan masih terus kita ngomongin soal politik makin rame ya, di PR juga soal rame soal kemarin apa Betul. soal BBM soal ya Pertamina Hmm. lah ya gitu yang anggota DPR pada ngamuk-ngamuk gitulah ya karena memang seperti kita konten kan sebelumnya juga ini gajinya kan mereka gila miliaran tapi kita terkejut juga karena ada salah satu anggota DPR Mufti Anam itu yang membuat perbandingan katanya gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan Trump sekalipun gitu dan juga CEO perusahaan-perusahaan multinasional gitu yang kontribusinya jelas gitu. Tapi kok masih korup aja. Nah, itu juga ramai kita bicarakan. Di luar itu apa, Mbak? Ada perkembangan kasus Tom Lembong juga menarik ya, Mbak Gia? Iya, kasus Tom Lembong juga menarik karena kali ini kan Tom Lembong bisa lebih leluasa berbicara ya dibandingkan Biasanya selalu sebelumnya. digini-giniin sama petugas gitu ya. Setiap kali mau Iya, ngomong pada biasanya selalu wartawan, tarik-tarik. dihalangi Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Oke. Betul. Iya, iya. Iya, dan sedikit update dari UI ini juga menarik loh Mas Oh, Yesus sekarang mulai Bahlil bergulir ya, soal isunya. Bahlil ya. Ini Betul. karena Mhm. rektornya dilawan ya oleh para dewan guru besar ya gitu ya atau dan alumni Mhm. ya terutama alumni sih sebenarnya Betul. yang Mhm. berarti ya Iya. memang kita paham ini rektornya orang baik ini dia masuk dalam situasi seperti ini dan kemudian ya mau nggak mau harus harus seperti itu karena Bahlil kan penguasa yang Agi ya. Nah, iya dan ya mulai menduga-duga bahwa ini mungkin ada hubungannya juga dengan status ketua Majelis Wali Amanah ya yang kita tahu ada Ya kakaknya ya Yakut. takut ya Ya, ya aku di ya. situ. Ngomong-ngomong sampai sekarang orang masih nyari Yakutnya loh Mas Elsu. Kemarin Yakut saya lihat, iya, Thomas. kita nyinggung, kemarin saya lihat ada videonya sempat muncul nih, Yakult ada di Betul. sini nih, ayo segera ditangkap, gitu. Karena Yakultnya ini adiknya ya Stakuf itu bukan hanya jadi buronan netizen, tapi kalangan Nahdien sendiri juga mempersoalkan karena dianggap bikin malu Nahdien gitu ya Mbak Gia. Ya, betul di acara bahkan di acara NU acara-acara besar saja biasanya kan dia selalu ada. Ini bahkan tidak ada, tidak nongol begitu. Jadi seperti tenggelam. Kalau dulu dia di luar negeri ketika masih ada kasusnya begitu ya. Apa dulu Panja ya kalau tidak salah. Ya Bukan Panja. ya Apa ya? Pansus ya, Pansus Haji Pansus, Mbak. Ya, pansus. Ya, ada. betul. Dan Ketika ada kelihatannya pansus ya dia sengaja disuruh pergi kelihatannya sama Pak Jokowi. Nggak pasti mungkin kalau menteri betul. bisa di luar negeri sampai berlama-lama yang nggak ada urusannya dengan tugas itu nggak mungkin dia inisiatif dia sendiri kalau nggak disuruh Pak Jokowi kan gitu. Betul, memang disuruh sama Pak Jokowi, Mas Ersu. Kita akan mendengar Hmm, bocoran dari orang-orang sekelilingnya dan juga hmm, eh, sudah diketahui lah itu karena tidak ada rencana ke Jepang, tidak ada rencana ke hmm, apa keliling-keliling, tapi ternyata dia kemudian keliling-keliling begitu kan. hmm, Nah, ini dan sesudah itu dia supaya ketika dia pulang maka sudah selesailah masa tugas dari DPR hmm, tersebut ketika hmm. itu kan. Ya Nah, dan betul itu terjadi, tapi sudah itu dia tenggelam. yes. Oke, Nah, balik kita lagi ya ke sekarang tadi ya. Rupanya lagi ke ya ke kakaknya itu ketua Majelis Wali Amanahnya UI ya, Mbak Gia. iya betul dia ketua Oh, sebagai ketua ya. Ya orang tidak MWA bisa gitu ya. melepaskan dari NU juga udah terima tambang dari eranya Bahlil dong ya orang mau nggak mau mengaitkan itu jadinya ya. Mau tidak mau pasti dikaitkan itu dan kemudian peran Bahlil sebagai dulu Menteri Investasi kemudian Menteri ESDM begitu kan untuk bagi-bagi tambang itu Mas Hersu ya. Jadi ini kemudian diduga ada hubungannya dengan hal tersebut begitu ya. Ini tidak hanya pengamat begitu tapi juga berbagai kalangan aktivis seperti Jatam dan segala memiliki catatan itu, dugaan kerasnya ke situ. Kalau pengamat pendidikan Islam dari UIN Jakarta begitu ya. Jejen Musfah, ini dia mengatakan bahwa faktor Gus Yahya yang meringankan sanksi bagi Bahlil itu Oh. dugaannya begitu. Jadi faktor memang faktor dari Yahya Stakuf gitu ya. Mengingat ketum partai Golkar itu kan baru saja ya ketum partai Golkar si Bahlil gitu maksudnya ini baru saja membagikan iup tambang kan apa izin usaha pertambangan tersebut untuk ormas-ormas keagamaan ya salah satunya NU walaupun sampai sekarang kalau untuk Muhammadiyah tuh masih terus ditagih ya
posisinya begitu. Karena katanya akan diberikan yang terbaik begitu kan. Nah, soal izin tambang ini walaupun tidak ada bukti secara nyata, jadi ini bisa berpengaruh bisa tidak. Tapi dugaannya ke sana lah Mas Ersu. Hmm. Dan begitu juga dengan data dari Jatam, juru kampanye dari Jaringan Advokasi Tambang ya, Jatam Hmm. itu Al-Farhad Kasman itu juga mengatakan demikian gitu. Jadi ini syarat dengan nuansa konflik kepentingan terhadap keputusan ini. Makanya kemudian sepertinya rektor dari UI ini berjalan sendiri ya, dia sendirian walaupun dikatakan kalau dari rekam jejaknya ini adalah orang baik begitu, Oh bukan ya. orang yang berpolitik begitu ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Tapi ya dia berada dalam situasi yang pelik dalam hal Hmm. ini begitu kan. Nah, ini kemudian eh, dari guru besar terus kemudian dari alumni keras betul. Jadi tuntutannya adalah kalau seandainya tidak bisa bersikap tegas, Hmm. tegas dalam hal ini itu diartikan sebagai membatalkan Hmm. disertasi dari Bahlil, maka diminta untuk mundur begitu. Jadi Hmm. tuntutannya ini memang sudah sangat tegas dan petisinya ditandatangani oleh ribuan alumni UI ya. Petisi Saya sendiri saya dibuat ikut oleh. tanda tangan, mesti jujur saya. Mhm. Ya. Iya, iya, sebaiknya begitu ya. Hmm. Karena aneh keputusan ini kan Mas Hersu. Hmm. Kalau eh, banyak sekali hal yang terindikasi di dalamnya begitu ya. Kalau Hmm. menurut Dewan Guru Besar itu kan ada 4 poin yaitu soal ketidakjujuran akademik. Ini Hmm. fatal banget Ya. ketidakjujuran akademik. Kemudian kelulusan tidak sesuai prosedur. Gitu, yaitu diterima dan lulus dalam waktu yang menyalahi ketentuan durasinya ya. Dan kemudian ada perlakuan istimewa karena mungkin statusnya dia sebagai Hmm. orang pemerintah, sebagai menteri seperti itu dan kemudian konflik kepentingan dari promotor dan kopromotornya, di mana kita tahu promotornya salah satu profesornya itu menjabat sebagai komisaris di BUMN begitu. Jadi ya memang ini sudah kalau menurut catatan Dewan Guru Besar ini sudah tidak layak lah seharusnya begitu. Hmm. Penuh Ya. dengan nuansa-nuansa politik begitu dan kemudian kalau tuntutannya di dalam petisi itu yang ada 3 tuntutan utama yaitu yang pertama pemecatan Bahlil sebagai mahasiswa S3 dan pembatalan disertasinya. Kedua, yaitu pemberhentian promotor dan kopromotor secara tidak hormat. Hmm. Dan kemudian yang ketiga, jika rektor UI dan majelis wali amanah tidak tegas, mereka diminta mengundurkan diri. Jadi rektor maupun Hmm. apa namanya ayah-ayah stakuf diminta untuk mengundurkan diri. Ya. Ya karena kalau dari kemarin dan investigasinya para Dewan Guru Besar itu kan clear ya Mbak, kasus Hmm, itu hmm, sebenarnya sangat tercela dan di apa di dunia akademis itu sangat tercela, itu hukumannya sangat berat karena itu standar akademis ya, jadi nggak boleh betul. main-main semacam itu. Dan ini dampaknya banyak Mbak, saya bisa membayangkan ini ya, kalau tiba-tiba gara-gara kasus ini nanti peringkat dari UI itu Ya. anjlok di dunia internasional. Hmm, Kemudian bagaimana lulusan-lulusan UI yang kemudian juga ingin mencari nggak mau sekolah lanjutan ke luar negeri, itu nanti kan bisa jadi dipertanyakan. Setidaknya kalau nggak dipertanyakan akan dipersulit itu karena ya. mereka jangan-jangan ini nanti jasanya kayak kayak yang terjadi pada Bahlil kan, orang mikirnya seperti itu Hmm, kan, dampaknya berarti panjang itu para ya, kalau Yaya Stakuf kan bukan dari alumni dari UI sebenarnya, dia dari UGM betul. kan gitu. Tapi Mhm. apapun walaupun dia bukan alumni UI kan dia sekarang menjadi wajib wali amanah, dia mesti mempertimbangkan ini ratusan ribu bahkan masa ini Betul. nasib mahasiswa UI yang akan ngambil sekolah ke luar negeri dan sebagainya, bisa Mhm. jadi jelek banget loh dampaknya. Iya, betul. Mungkin biasanya majelis wali amanah ini kan terdiri dari berbagai unsur. Bisa jadi Hmm. Yayasan Stakuf ini dari unsur masyarakat atau Hmm. organisasi kemasyarakatan seperti Iya, itu iya. ya. Hmm. Ya, tapi kemudian tidak diperhitungkan bahwa orang ini kan syarat dengan dalam berbagai langkahnya itu pasti syarat dengan nuansa politik, begitu kan Mas Hmm. Hersu. Jadi ya kalau Mas Hersu mengatakan bahwa ini bisa mempengaruhi ranking begitu ya Hmm. di Hmm. dunia, Hmm. ya itu sayang sekali kalau seandainya itu harus terjadi karena kita tahu penilaian untuk ranking ini kan terhadap jumlah hasil penelitian, jadi Iya, keaktifan pada betul. dosennya. Hmm. Hmm. Kemudian fasilitas yang diberikan oleh Hmm. perguruan tinggi tersebut begitu. Terus kemudian jumlah profesornya S3-nya, Hmm. S2 apa dan sebagainya. Hmm. Dan kemudian salah satu ya validasi terhadap kelulusannya. Ya, Bagaimana mereka kasus-kasus yang seperti ini itu sangat minimalis atau bahkan diupayakan itu tidak ada sama sekali. tidak ada sama Sehingga sekali, betul-betul Mbak. lulusannya itu Hmm. tervalidasi, otentik, tidak memakai joki, Hmm. benar-benar penelitian itu orisinal begitu kan. Iya, iya, ini
Dan biasanya ada beberapa kali kasus di UI, saya tahu, bahkan menyangkut seorang guru besar juga. Tapi tindakannya pada waktu itu keras dari UI. Memang Ya. standarnya harus tegas kalau ada hal semacam itu. Tapi buat Pak Bahlil juga saran saya, udahlah, nggak usah diterusin ya. Walaupun walaupun Anda apa nanti juga katakanlah punya gelar doktor dari UI, Anda nggak akan diterima di komunitas apa alumnus dari UI itu. Saya pastikan itu gitu loh. Jadi untuk apa sih memaksakan itu dan kemudian orang akan tetap memberikan catatan seperti oh, jadi menteri ya walaupun Anda cuma lulusan dari Uncen bukan Uncen ya S2-nya dari Uncen ya dari sekolah tinggi swasta yang tidak ada di Google kata Pak Prabowo tapi Anda ini kan jadi ketua umum Partai Golkar Anda juga Hmm, jadi betul. menteri kurang hebat Hmm. apa gitu itu pencapaian yang menurut saya luar biasa yang harusnya udah disyukuri yang nggak usah macam-macam lagi lah yang nambah-nambah seperti itu malah jadi mencoreng kan karena oke, orang boleh nggak suka dengan Bahlil, mau orang nggak suka dengan manuver politiknya, tapi dia sudah menjadi ketua umum Partai Golkar, dia sudah menjadi menteri sampai 2 kali, Mbak. Jadi nggak perlu lagi ada tambahan gelar doktor, karena banyak sekali orang-orang yang punya gelar doktor juga, ya dia kepencapaian dia akademis, tapi di dunia politik dan sebagainya dia belum tentu bisa kan begitu. Cuma memang saya melihat gejala yang agak ini aneh memang sekarang di kalangan dunia politik kita seneng banget mereka tuh ngumpulin berderet-deretkan gelar di depannya yang nggak Benar. nyambung gitu loh. Ada insinyur tiba-tiba SH di belakangnya. Kan itu kan kita ini apaan ini sebenarnya lulusannya ya oke nggak memang nggak harus selalu linear tapi kalau bertolak belakang banget itu ada yang satu apanya gelar sarjananya eksak tiba-tiba kemudian ininya sosial tapi kalau tuh masih nyambung nggak ada masalah tapi ini aneh-aneh lah gelar-gelar ini semua ditumpuk jadi satu gitu loh. Iya, kalau seandainya orang yang masih berkarir ya, dia masih jabatannya biasanya sebagai ASN atau sebagai guru atau sebagai akademisi begitu, ya memang perlu kan jabatan ini Mas Hersu ya. Selain dia nanti akan mendapatkan jam kerja yang lebih, begitu Hmm. mendapatkan pekerjaan lebih, lebih menjadi pembimbing akademik apa dan sebagainya begitu. Tapi kalau Bahlil kan sudah tidak perlu mencari-cari itu Nggak begitu. perlu. Dia kalau Iya, menurut pengalaman ini ya, kalau di kampus-kampus yang benar, orang-orang seperti Balil ini bahkan bisa diundang sebagai pembicara tamu, tapi bidang mhm, dia gitu loh. Kan bagaimanapun betul. kampus nggak punya. Bagaimana triknya bisa jadi apa bisa bermain dengan Jokowi dan bisa menjadi ketua Golkar. Buat anak-anak politik itu menarik loh apa yang disampaikan oleh Balil gitu ya. Ini tapi di dalam gitu ya, jangan dipublish karena kalau dipublish nanti dia bilang mau konsepnya pokoknya dekat dengan Raja Jawa. Ah, nanti rame Nah itu. lagi. Pak Nah, Balil itu serius ya. masalahnya. Ya, ya. Mhm. Serius Pak Balil, udahlah nggak usah walaupun Anda diizinkan untuk mengulang lagi. Menurut saran saya jangan deh diambil. Anda udah hebat kok. Gitu loh. Banyak orang yang lulusan top-top dari kampus-kampus lain banyak yang nggak bisa jadi menteri, jadi ketua umum Partai Golkar gitu loh. Iya, itu. Masalahnya itu, Mas Ersu. Meraih jabatannya bukan dengan kecerdasan, kepandaian gitu, tapi dengan cara tertentu begitu, dengan the the Raja Jawa Way begitu kan. Nah, apakah hal itu akan diajarkan? Kan ya malah menjadi sesuatu yang eh, politik yang abu-abu atau malah politik hitam gitu kan. Untuk Ya, jangan kalau jangan diajarkan ngomong itu politik juga ya udah deh. ngomongin pengelolaan inilah pengelolaan Ya, apa tambang atau apa di Indonesia kan dia punya punya relevansi dan punya kompetensi dari sisi praktis ya karena dia juga ya, pengusaha dia tambang praktisi. ya dia harus menteri SDM gitu loh. Ya, tapi jangan diajari juga bagaimana bagi-bagi itu untuk Mbak Agi, mendapatkan orang saya kompensasi udah positif politik. masih dibantah aja Mbak Agi. Soalnya agak sulit untuk menemukan yang betul-betul murni gitu tentang Pak Bahlil ini Enggak, tapi gitu saya ya. tadi serius. Saya ngomong saya tadi bahwa dia itu sudah hebat loh dengan dia bisa jadi lepas dari anu ya. Saya nggak ngomongin soal bagaimana cara dia mendapatkannya ya itu soal masalah etika masalah. Tapi realitasnya bahwa dia pernah jadi menteri 2 periode, 2 kali lah seenggaknya. Sekarang 2 periodenya kita nggak tahu apakah 2 periode atau tidak. Terus kemudian jadi ketua umum Golkar, entah kita berapa lama jadi ketua umum Golkar itu tetap tetap pencapaian yang hebat. Tidak banyak orang yang bisa apa melakukan capaian atau iya mendapatkan capaian seperti yang dikatakan Balil. Udah Mbak, bulan puasa jangan ngomongin yang jelek lagi ah. Enggak ngomongin jelek, hanya ingin mengingatkan bahwa orang Ngomongin yang fakta sama, gitu ya. iya bahwa orang yang sama itu akan berbaris di barisan yang sama, begitu kan? Ya cocok lah ini di pemerintahannya Jokowi, kemudian anak kesayangannya atau orang terdekatnya adalah Bahlil. Ya udah, oke kita ngomongin yang lain lagi aja, Mas.
Oke, silakan. Mhm. Yang lain lagi apa yang tadi kita Tom tawarkan ya? Lembong, ada banyak ini banyak Oh orang ya betul. banyak pasti banyak sekali penggemar Tom Lembong. Mbak. Kita tahu kok viewer kita juga yang dukung Tom Lembong tuh banyak banget Betul. ini kan gitu ya. Mhm, mhm. Hmm. Iya, iya. Jadi kemarin ini kan sidang yang kedua ya, Mas Hersu, Hmm. sidang Tom Lembong yang kedua, dan kemudian kita lihat itu miris ya. Jadi jaksa ini kan meminta supaya eksepsi dari Tom Lembong di pekan yang lalu itu kan ditolak begitu. Hmm. Dan terlihat betul nuansa kriminalisasinya dalam hal ini gitu. Dan tapi kalau sekarang ini Tom Lembong bisa lebih leluasa lah dia mengatakan bahwa kenapa hanya saya yang ditersangkakan begitu, Hmm. kenapa hanya dia yang menjadi terdakwa begitu, dan meminta supaya menteri-menteri yang lain juga ikut diperiksa. Dan ini terlihat betul begitu ya Mas Hersu, apa suasana miris, sedih, kesedihan yang mendalam, kekecewaan dan kemarahan juga. Karena pada saat Tom Lembong sebelum berbicara pun ada pendukungnya itu yang berteriak bahwa kalau ini bisa terjadi pada Tom Lembong, maka ini bisa terjadi kepada saya, kepada semuanya, kepada Anda. Jadi dalam hal ini yang dimaksud adalah ketidakadilan seorang Tom Lembong yang kita tahu yang apa sulit ya mungkin untuk dicari-cari kesalahannya, begitu saja tetap dicari-cari kesalahannya. Apalagi orang yang memang ada salahnya, begitu bisa jadi itu diperbesar begitu. Jahat, negara ini jahat ya. Orang nggak bersalah. Ini bisa terjadi pada kita juga loh. Jangan salah kamu. Kalau bisa terjadi pada Pak Tom Lembong, maka ini bisa juga terjadi pada semua rakyat Indonesia. Betul. Gimana keadilan? Saya jadi ingat nih. Oh ya, saya ini sedikit saja ya. Ini saya jadi ingat kasus yang baru saja terbongkar di Kepri ya, di Kepulauan Riau. Ini 9 orang polisi ini sudah ditangkap begitu, mereka akan dipecat dan juga didemosi. Tapi apa yang terjadi Mas Heru ini lagi-lagi adalah mereka menggunakan KTP dari korban. Korban ini sudah ditangkap, dia adalah apa namanya pengguna narkoba dan kemudian dipakai untuk pinjol. Begitu. Benar-benar ampun ampun kelakuannya ampun ampun aja. Kemarin kita cerita tentang Kapolres yang Betul. yang pedofil ya gitu dia. Mhm, mhm, Sebelumnya ada kasus di mhm. mana sih di Sumatera Utara yang gay dan sebagainya. Betul. Sekarang coba Mhm. bayangin orang udah kasusnya narkoba, KTP-nya dipakai untuk pinjem pinjol. Ini kan benar-benar ampun ampun ini. Aduh, benar-benar kita nggak tahu ini kejahatan seperti apa lagi nih gitu loh. Udah polisi melakukan Betul. kejahatan aja udah jahat banget, terus kemudian dia memanfaatkan orang yang Mhm. ditangkap. Dia lebih jahat dari yang ditangkap itu loh sebenarnya. Iya, betul. Karena ini penegak hukum yang dia disumpah, yang dia dikasih pendidikan oleh negara, begitu ya. Banyak pendidikannya itu gratis dengan berbagai fasilitas, dengan dipersenjatai bahkan untuk melakukan pengamanan, pelayanan, Hmm. memberikan rasa nyaman, begitu. Tapi ternyata malah justru kelakuannya bejat seperti itu. Ya ini Nah, film ini India, polisi India aja kayaknya dia harus belajar banyak nih sama polisi Indonesia ini Mbak. Nggak ada di iya film bahkan India kayak gitu. kalau netizen, netizen itu sering menulis seperti ini. Wah, ini setan aja apa setan aja kagum gitu. Ada juga yang setan aja terpana gitu dengan kelakuan manusia begitu ya. Ini saya tadi langsung teringat itu karena kita sedang membicarakan ya orang yang tidak salah saja bisa disalah-salahkan, dikriminalisasi, apalagi orang yang memang salah gitu. Itu sangat mudah untuk dijadikan korban begitu dalam hal ini. Nah, coba kita apa dengarkan ya Mas Sersu apa yang dikatakan oleh Tom Lembong dan juga oleh pengacaranya dalam pembelaannya, yaitu salah satunya kalau pengacaranya mengatakan bahwa timelinenya itu betul-betul sprindik ini kan apa perintah penyelidikan ini di secara timeline durasinya adalah dari tahun 2015 sampai tahun Ya. 2023 ya. Nah, Ya, eh, jadi selama durasi tersebut ada berapa jumlah dari Menteri menteri. Perdagangan yang bertugas begitu. Om Lembong kan Tapi cuma setahun ya. iya betul. Sementara Tom Lembong ini waktunya yang paling sedikit di antara mereka semuanya itu malah. Nah, tapi ternyata perkaranya disempitkan gitu, dikhususkan hanya untuk tahun 2015 sampai 2016. Padahal sprindiknya, timelinenya itu panjang sepanjang itu penyelidikannya begitu. Jadi ini yang digugat begitu, nuansa ketidakadilannya dan nuansa targeting the the victimnya ini ya korbannya ini sangat-sangat kental. Coba kita lihat videonya.
Ya, selamat siang kawan-kawan media. Terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi menanggapi tanggapan daripada kejaksaan atas eksepsi yang kami ajukan ya saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Sebagai contoh, tempus daripada sprindik ya, atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya. Itu kan ya tidak konsisten ya, karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua menteri perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya ya, juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Artinya tidak ada equality before the law, Pak? Betul. Tidak setara ya dalam mata hukum. Kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Ya. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini seperti milih-milih, ya, mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif, ya, karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Kami akan langsung sedikit menanggapi mengenai tempus yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam bantahannya tadi yang majelis. Di situ jaksa penuntut umum menyatakan secara tegas bahwasanya tempusnya itu adalah waktu di mana Pak Tom Lembong ini menjabat, yaitu periode 2015 dan 2016. Sedangkan majelis, ini kami sangat keberatan karena penyidikan ini harusnya 2015-2023. Kenapa tempusnya ini hanya tempus pada saat Pak Tom Lembong menjabat? Itu keberatan kami majelis. Gitu. Terus yang kedua majelis, izin, tadi tidak JPU dalam jawaban atau bantahannya tidak menjelaskan mengenai korelasi pasal yang didakwakan dengan pasal 14 bagaimana Undang-Undang Tipikor. Kami butuh penjelasan atas itu, bagaimana bisa Pak Tom Lembong ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Tipikor, padahal dalam perbuatan melawan hukum yang didakwakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Petani, itu adalah Undang-Undang Perlindungan Pangan, serta Peraturan Permendak dan juga Permen 117. Kami sangat keberatan selaku penasihat hukum. Demikian majelis. Ya, seperti itu ya, Mas Hersu. Dan kita melihat teriakan dari pendukung Tom Lembong itu yang dia juga mengatakan bahwa negara ini jahat. Kalau bisa ke Pak Tom, bisa juga ke rakyat dan bisa juga ke semuanya. Dan kita harusnya kalau sudah seperti ini tidak lagi di tingkat harusnya di tingkat presiden sudah memperhatikan ya, tidak hanya DPR-nya, orang-orangnya yang ada di DPR, legislatornya yang teriak-teriak ketika itu, tapi harusnya sudah ditangkap ini oleh presiden, Mas Hersu. Ya, dan untuk selanjutnya ini mungkin hari tanggal 13 tuh hari apa? Akan ada ini. Hari 13 besok ya berarti ya, akan ada putusan sela lah. Putusan sela. Karena kalau dari kejaksaan ini meminta supaya ada dilanjutkan dengan sidang pembuktian, sementara dari pihak Tom Lembong ini mengatakan bahwa
ini dihentikan, kasusnya harus dihentikan dan Tom Lembong itu harus dikeluarkan dari perkara yang seperti ini begitu. Dan saya juga melihat ada podcast ya antara Anies dengan di podcastnya Akbar Faisal dengan tamu Anies beberapa hari yang lalu. Di situ ketika ditanya soal kasus Tom Lembong, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Anies kalau melihat jejak dari Tom Lembong ya. Jadi miris sekali karena Tom Lembong ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi sangat besar, sangat tinggi dengan keahliannya, dengan kecerdasannya begitu ya, yang dia sebenarnya tidak perlu pulang ke Indonesia pun dia hidup makmur di luar begitu dan keahliannya itu dibutuhkan bahkan tidak hanya oleh orang per orang, tapi dibutuhkan oleh banyak perusahaan di luar gitu. Tapi dia memilih untuk berkarya di Indonesia, walaupun mungkin dia tetap saja bisnisnya berjalan di Indonesia dan juga di luar ya, karena kalau permainan saham di lantai bursa itu kan bisa di mana saja dengan kita berkedudukan di mana saja. Nah, menurut Anies ini memang apakah ditanyakan apakah ini mempengaruhi sikap dari Tom Lembong terhadap Indonesia, yaitu semacam kekecewaan atau apa, atau kabur aja dulu nanti kalau seandainya sudah lepas dan tidak mau tahu tentang politik di Indonesia dan sebagainya. Ternyata menurut Anies, nah inilah yang suatu keistimewaan dari Tom Lembong. Dia justru dengan dia mendapatkan kriminalisasi semacam ini, dia malah justru makin bersemangat untuk tetap berada di Indonesia, yaitu bahwa ini artinya Indonesia memang belum baik-baik saja, bahwa keadilan belum ada, hukum belum ditegakkan, apa dan sebagaimana, campur tangan gitu masih bisa datang dari mana saja. Malah justru itulah yang kita harus tetap berada di Indonesia untuk memperbaiki itu semua sebagai orang yang Ya, berpendidikan gitu ya, Mas Erso. ya. Kami luar biasa. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik. Gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak, ayo kabur aja dulu. Gitu. Gak ada tuh bayangan. Saya akan meninggalkan Indonesia. Saya sudah mengerjakan A, B, C, D, F, G. Ternyata dapatnya begini. Gitu. Enggak, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Sementara kita tahu Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, gak harus pulang ke sini. Dia itu bidang dia private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu ulang tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin, apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Oke, ya saya kira kita mesti pantau terus karena seperti yang saya juga sampaikan sebelumnya, aku yakin kalau ini kasusnya kasus korupsi itu bukan kasus penegakan hukum murni, dipastikan Tom Lembong itu lolos. Itu jelas semua orang termasuk Pasti. ahli keuangan dan sebagainya semua menjelaskan seperti itu gitu. Tetapi tanda-tandanya bahwa ini adalah kasus betul-betul dia target itu ketara sekali. Kenapa? Karena pada waktu kemarin pra peradilan pun dia juga ditolak pra peradilannya kan. Padahal sebenarnya dari sisi pra peradilannya pun udah bisa digugurkan itu dakwaan terhadap Tom Lembong. Agak berat sih bagi jujur dengan situasi politik semacam itu karena mau apapun kalau udah dicari-cari ya harus jadi target itu ya tetap harus jadi target. Tinggal nanti mungkin berapa tahun hukumannya dan sebagainya itu yang mungkin hakim sendiri kan juga punya nurani gitu. Di satu sisi mungkin dia tuh nggak bisa melawan kekuasaan, tapi dari satu sisi kan dia harus kompromi dengan nuraninya sendiri gitu. Mereka ini bisa aja berbohong kepada publik, tapi kalau ketika pada diri sendiri kan dia nggak bisa berbohong seperti itu, Mbak. Iya ya, saya rasa juga demikian. Bisa jadi ada semacam kompromi seperti misalnya di vonis gitu sesuai dengan masa hukuman sebagaimana dia sudah menjalani. Misalnya sudah menjalani berapa bulan atau ini terus kemudian jadi bisa langsung bebas pada saat tersebut begitu. Tapi tetap saja ini nuansa ketidakadilannya ini sangat-sangat kuat dan ini memalukan ya. Karena ini tidak hanya dipantau oleh oleh warga kita sendiri, oleh orang Indonesia sendiri, tapi orang luar begitu juga
memantau apa namanya yang terjadi saat ini ya. Kita tahu ya indeks demokrasi kita kemudian turun tajam begitu dan berbagai apa namanya parameter-parameter itu orang bisa melihat bagaimana situasi yang ada di Indonesia dan hal-hal seperti ini seharusnya ini menjadi salah satu perhatian Pak Prabowo. Mungkin saya dan Mas Hersu tidak bisa menceritakan secara detail, tapi memang kekuasaan apa kekuasaan dari tidak hanya dari Pak Jokowi, tapi juga orang-orang di sekeliling Pak Jokowi yang sekarang masih berada di sekeliling Pak Prabowo, begitu baik itu penegak hukumnya maupun orang-orang di kabinet apa dan itu memang masih sangat 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 kuat sekali begitu. Ya. Dan saya rasa mungkin orang tidak setuju dengan saya, tapi saya melihatnya ini memang Pak Prabowo super hati-hati sekali sehingga orang gemes gitu melihatnya gitu ya. Dia misalnya menghajar di sisi yang ini, tapi kemudian mengeluh-elukan di sisi yang ini gitu. Seperti misalnya dia berusaha untuk membenahi sesuatu hal gitu, tapi kemudian dia menghamba kepada Raja Jawa, tetap terlihat seperti itu. Jadi orang mungkin dalam hal ini banyak yang bingung, ini apa sih maunya Prabowo sebetulnya begitu. Ya, Ya. kalau orang yang berpikir positif mungkin oh ini on the way on the track begitu. Tapi kalau seandainya tidak ya sudah gemas dengan situasi yang ada Ya. seperti ini. Oke, Mbak Agi, satu lagi yang Ya. kita mesti ngomongin ya soal soal Pertamina ya. Iya, iya, iya. Pertamina kemarin seru ya di Seru ya karena mereka pada marah-marah bahkan ada yang minta mendesak akan taubatan nasuha gitu, taubatan massal di sana karena gajinya kan gede banget memang ya di Pertamina itu masih aja tetap korup dan kemudian yang bikin saya sebel itu kan mereka ternyata para pencuri ini bukan pencuri ini perampok ini mereka punya grup apa orang-orang senang atau apa namanya ya. orang-orang senang. Hah? Orang-orang senang kan. Senang, Gila ya. banget kan di tengah situasi seperti ini dia kemudian menamakan dirinya orang senang. Jadi ini betul-betul orang jahat dan dia menikmati kejahatannya gitu loh Mbak. Jadi bukan orang yang kan ada orang yang korupsi tapi terus diam-diam malu-malu. Kalau mereka dari nama grupnya aja ketahuan kalau itu orang. Aduh ampun deh. Iya, luar biasa sekali ya dari namanya dan kemudian ternyata member dari grup tersebut anggotanya ya orang-orang yang para tersangka ini begitu. Jadi mereka sudah tahu bahwa ya kita ini adalah orang yang selalu tertawa, senang. Kenapa? Karena ya terlibat dengan korupsi, dengan oplosan seperti Duitnya ini dan banyak, Mbak. mendapatkan Duitnya hasil yang melimpah luar gitu loh. biasa. Dan merasa Betul. banyak orang gue bodohin ya itu yang antri-antri ya itu Mhm. gue bodohin dan sebagainya. Tapi jujur saya prihatin juga karena kemarin misalnya saya pikir itu hanya fenomena sesaat. Kemarin saya coba keluar rumah dan ternyata bahan bakar di mobil itu sudah kosong. Saya cari pom bensin. Saya masuk ke sel dan sel itu masih yang antri itu sepeda-sepeda motor, Mbak Agi. Bukannya Ya, iya. Sedih Gi- ya. Mhm. gila sedih. Saya bayangkan bagaimanapun kan Pertamina itu adalah kebanggaan kita harusnya begitu ya. Dulu kan bayangkan dulu pernah ketika ada pom bensin dari Malaysia misalnya dulu apa ya Mhm. namanya dulu apa Petronas ya Petronas. ya. Itu kan Mhm. nggak laku di Indonesia itu karena Iya. semangat nasionalisme Indonesia orang-orang Indonesia tetap maunya di Pertamina begitu ya ngambilnya itu belinya itu. Walaupun kadang-kadang kita nggak ikhlas juga lihat orang-orang digaji gede yang kerjanya nggak jelas seperti itu. Tapi tetaplah ini kan urusan negara bisa dipisahin dengan urusan orang-orang yang jadi pencuri itu. Tapi sekarang ini orang benar-benar marah karena kok mereka merasa Mhm. betul-betul kuat sudah benar belain bangsa dan negara ini. Mereka belain bangsa dan negara loh, tetap antri di Iya. Pertamina di pom Pertamina itu. Kebanggaan lo bukan sekedar karena Pertamina lebih murah, enggak. Karena ada pom bensin yang lebih murah kan yang namanya apa ya? Ada satu pom yang lebih murah juga enggak orang enggak ke situ, orang bela-belain Pertamina sekarang tiba-tiba gua dikibulin mesin mobil gua rusak dan kemudian dikorup pula gimana nggak apa itu nggak berlipat-lipat kemarahan publik itu. Iya, dan tadi sepeda motor lebih banyak yang mengantri. Karena apa, Mas Irsu? Hmm. Eh, Sekarang ini sepeda motor itu menjadi tumpuan betul oleh Hmm. masyarakat kita, gitu. Yang bahkan untuk satu keluarga misalnya yang tadinya mereka mampu membayar begitu ya untuk kredit dan sebagainya ini banyak yang ditarik oleh leasing karena ketidakmampuan untuk membayar kreditnya, banyak yang di PHK apa dan sebagainya begitu. Ada juga yang sudah tidak diperlukan karena anaknya yang kuliah tidak mampu meneruskan. Bahkan tidak hanya yang kuliah, yang SMA biasa saja begitu, walaupun sudah ada apa dana BOS, ada bantuan apa dari pemerintah, subsidi apa dan sebagainya, ternyata tetap banyak
banyak yang menjadi korban dari situasi saat ini, Mas Hirsu, yaitu ketika orang tuanya di PHK dan sebagainya. Nah, itu banyak yang kemudian sepeda motornya masih leasing itu ditarik, kalau kemudian sepeda motor yang lain sudah dianggap sudah tidak digunakan, itu kemudian dijual. Nah, eh, itu tadi, jadi sepeda motor itu menjadi alat untuk pencari nafkah di banyak keluarga, sehingga mereka tidak mau kalau sampai sepeda motor mereka menjadi korban. Jadi ketika situasi apa namanya oplosan itu tadi ya begitu menggema dan kemudian setelah terjadinya apa pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa Pertamax itu dioplos dan ternyata setelah itu pun juga terjadi di mana ya Kalimantan atau mana yang di luar itu tetap aja ada pom bensin begitu yang bensinnya itu dioplos. Ya, ini peristiwanya terjadi di luar Jawa yang saya baca beberapa hari yang lalu lah, pekan yang lalu kalau tidak salah. Itu setelah adanya pengumuman bahwa terjadi pengoplosan atau disebutnya kemudian blending ya di Pertamina, itu ternyata tetap saja terjadi di mana ada pencampuran gitu di sebuah pom bensin sehingga tangki dari beberapa sepeda motor itu terpaksa harus dikuras, Mas Ersu. Dan ternyata memang masalahnya adalah di bensin. Yang baru beberapa hari yang lalu juga terjadi itu bahkan di Solo ya, kalau tidak salah SPBU-nya namanya Pucang Sawit atau apa begitu, itu terjadi pada mobil kalau ini kali ini. Jadi sepasang suami istri membeli bensin Pertamax senilai Rp300.000 dan kemudian ini mobilnya Honda HR-V ya. Dan setelah keluar dari pom bensin tidak lama kemudian berebet dan mogok total sama sekali. Dan akhirnya diambil bensinnya yang mereka baru saja mengisi tersebut dan ternyata itu bensinnya tidak betul bercampur air. Ini kan gila-gilaan ya, itu betul-betul pengoplosan yang luar biasa. Dan kita tidak tahu ini apakah dari Pertaminanya ataukah dari pom bensinnya. Tapi akhirnya ketika kembali ke pom bensin tersebut, akhirnya mereka mengakui begitu. Ini sudah viral ya belakangan ini dan minta supaya video tersebut di take down dan mereka mengganti 1 juta yaitu senilai 300.000 dan kemudian biaya servis ke bengkel sekitar Rp700.000. Tapi kan bukan itu penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah siapa yang melakukan karena ini masuk ke dalam ranah pidana begitu. Jadi ini memang soal Pertamina ini dengan sesuatu sekarang ini menjadi sensitif masyarakat ya. Setiap kali ada kejadian pasti langsung viral seperti itu dan Iya, makin makanya trauma. pantas ya pada nggak mau masih belum balik ya mereka ya ke Pertamina jadinya ya. Iya Mas Ensu, karena ini terjadi sesudah pengumuman dari Kejaksaan setelah kasusnya, setelah penangkapan Rifa Siahaan dan kawan-kawan. Dan kemarin di apa namanya di ruang Komisi 6 ya, ini Mufti Anam dari PDIP. Kan dia keras betul ya. Ya, Dan salah satunya adalah selain soal gaji itu tadi yang disebutkan Mas Herzo, di mana gaji apa para dirut Pertamina begitu sudah sekelas dengan gaji para CEO Google. Ini perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan papan atas juga Coca-Cola. Ini kan salah satu perusahaan dengan gaji terbesar di Amerika. Bahkan disebutkan itu nilainya sekitar 4 juta begitu ya kalau berserta tantim apa dan sebagainya. 4 miliar ya. Bahkan maaf, 4 miliar per bulan begitu. Dan kemudian disebutkan juga itu jauh lebih tinggi daripada gaji Presiden Amerika Donald Trump sekalipun begitu ya. Jadi ini kenapa dengan gaji yang seperti itu mereka masih melakukan korupsi begitu dan korupsinya korupsi yang sistematis begitu antar perusahaan mereka saling melindungi dan kemudian saling mencarikan jalan. Ini betul-betul udah parah sekali. Dan apa yang dilakukan Pertamina untuk menutupi ini yaitu dengan justru membayar buzzer itu yang dikatakan oleh Mufti Anam itu sangat-sangat fatal. Yang kita tahu Mas Hersu iklannya mungkin Mas Hersu juga udah lihat yang di mana anak dari Deddy Kobuse yaitu Aska Kobuse dan juga anak angkatnya yaitu Nada yang perempuan itu mereka ada video mereka mengendorse begitu ya supaya kepercayaan itu kembali pulih kepada Pertamina. Jadi seperti misalnya aplikasi My Pertamina itu nanti kalau saya membeli menggunakan itu akan ada diskon, akan ada penawaran, terus kemudian tidak akan antri, jadi ada fasilitas khusus seperti itu dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak membuat kepercayaan kembali sejauh ini gitu dan kita malah justru Aska ini dan juga Nada ini malah justru banyak dihujat karena dianggap sebagai keluarga buzzer begitu karena bapaknya ini kan dianggap sebagai buzzer besar gitu walaupun sekarang sudah menjadi staf sus ya dari Kemenhan yaitu Deddy Kobuse begitu dan ini mendapatkan
sorotan di DPR dan ini cukup keras ya Mas Hersu. Jadi dikatakan seharusnya biaya tersebut digunakan untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada para korbannya. Seharusnya ya memang seperti itu. Masa sudah ada kejadian seperti ini tidak ada kompensasi sama sekali kepada masyarakat yang mungkin selama bertahun-tahun ya apa namanya menjadi korban dari minyak oplosan ini. Iya. Itu benar-benar ngapain polanya semacam itu ya, lebih baik datang ke publik, minta maaf, dan kemudian banyak kok cara-cara yang seperti itu mereka langsung Mhm, turun ke lapangan, tunjukkan pada mereka betul-betul melakukan perbaikan, bisa, betul. tapi kalau cara kayak gini malah bikin orang antipati, tapi realitasnya di lapangan memang orang masih antipati sama Pertamina, ya wajar kalau kemudian harus anggota DPR itu harusnya juga menyuarakan soal itu sih memang, Pak. Iya, iya. Dan ini sih Mas itu satu lagi ya. Kalau saya, walaupun kemarin sudah terjadi silang kata ya antara Andre Rosiade dari Gerindra, dari fraksi Gerindra, dan Oh, kemudian soal dengan Ahok ya? itu dia soal Ahok di mana Andre ini sangat menggebu-gebu yang dia mengulang lagi mungkin pada tahun sebelumnya dulu ya tahun 2020 kalau tidak salah di mana dia berbalas kata lah ketika itu dengan Ahok juga yang di mana dia mengatakan bahwa Ahok ini dengan gaji yang fantastis juga hidupnya sangat mewah sebagai komisaris Pertamina tapi apa pekerjaannya melakukan pengawasan apa dan sebagainya dan ketika itu dia berkata seperti itu karena Ahok ini memang saat itu dia mempersoalkan soal gaji para mantan pejabat Pertamina yang masih tetap digaji sebagaimana ketika mereka masih menjadi pejabat. Itu dianggap sistem penggajiannya tidak adil. Begitu juga direksi begitu ya yang mungkin dirasa omon-omon lah dengan Erick Thohir begitu yang mereka sangat dekat, mungkin ada nuansa seperti itu begitu dan kemudian juga direksi itu yang merupakan orang-orang titipan apa dan sebagainya. Dia juga mempersoalkan soal Rifa Siahaan ini yang orang Petra tapi malah kemudian ditarik dan dijadikan dirut. Ketika itu kan kejadiannya seperti itu Mas Hersu. Walaupun Rifa ini baru masuk tahun berapa ya? 22 atau 23 begitu kan. Jadi tapi kan ini ada sambungannya karena dia juga memang sudah masuk ke Pertamina sebelumnya dari Petrol ditarik ke ke pusat begitu ya. Jadi kalau saya melihat dalam hal ini kok semacam ada ketakutan ya dari kejaksaan maupun dari DPR untuk memanggil Ahok. Kalau seandainya sekarang Ahok mengatakan bahwa seandainya dia nantinya menjadi saksi dari para tersangka ini, ketika tersangka ini sudah menjadi terdakwa dan kemudian di pengadilan dan Ahok dipanggil menjadi saksi, dia sangat-sangat senang sekali. Dia mengatakan demikian kan, karena dia memiliki rekaman, dia memiliki bukti-bukti, catatan-catatan rapat, keputusan rapat apa dan sebagainya yang di dalam kalau aturan di dalam Pertamina itu semua adalah rahasia, tidak boleh keluar gitu. Jadi mungkin alasannya Ahok kenapa dia tidak menceritakan dan tidak bisa menggugat karena dia masuk ke dalam peraturan tersebut begitu ya. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan karena seharusnya sebagai pengawas dia bisa membawa bukti-bukti Ya, tersebut ke KPK untuk memproses. Kenapa dia tidak melakukan itu? Alasan Ahok adalah karena dia terbelenggu oleh peraturan tersebut begitu kan. Nah, ya. ini kalau seandainya dia menjadi saksi atau dia setidaknya sekarang ini diperiksa lebih dulu, masa orang yang sudah mengatakan saya punya bukti, saya punya rekaman, tapi Malah kejaksaan dipanggil. tidak tertarik, iya kan? Ya. Kejaksaan tidak tertarik untuk mengundang dia dan DPR pun ketika kemudian Andre Rosiade bilang soal Ahok begini begitu dan Rieke Diah panggil Ahok begitu, panggil Ahok ke DPR maksudnya dia malah menolak begitu. Seharusnya kan malah justru buat apa Iya Ahok dong, udah sudah panggil dong gitu ya ya. seharusnya Jangan dia, panggil begitu. apakah betul dia cuma omon-omon kan begitu ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Apakah seperti kata Rosiade kan Ahok bisanya cuma ngebacot gitu. Mm-mm. Apakah dia hanya ngebacot? Kita buktikan gitu. Iya. Apa sih yang dia punya? Oke. Oke, Mbak Agi terlalu banyak kalau minjem istilahnya Deddy Mulyadi bahwa terlalu banyak jahat di orang-orang terlalu banyak orang jahat di Indonesia itu. Jadi Ya, ya ini buktinya begitu. Tapi kemarin saya juga saya ngingetin bahwa kezoliman itu akan terus terjadi. Saya perlu ulang lagi ya, bukan karena banyak orang jahat, tetapi karena banyak orang baik yang hanya tidak mau ya tidak mau speak up, tidak mau hanya diam saja. Jadi setiap kali lihat betul. kezaliman harus speak up gitu. Dengan cara begitu Hmm, nanti mereka nggak merajalela. Gitu ya Mbak Agi betul. ya. Ya, Yes. Sampai ketemu setuju. lagi kita esok. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.